Selamat malam teman-teman, kembali lagi di FPL Batara season ketiga dan hari ini kita kumpul lagi untuk bikin podcast bareng senior-senior saya yang hari ini baby blues dengan baju biru. Ada Oh iya ya. ada Bang Alif dan Bang Eko. Nah, kita kumpul lagi, kita mau review kira-kira GW36 dan hari ini kita akan bahas untuk next game week GW Next game week, 37. 37. Nah, Yang pertandingan kita, kemarin dimenangkan oleh siapa yang juara? sombong sekali. Berarti boleh langsung. Hah? Nah, sebelum kita bahas, ini ada yang spesial Oh ini. iya, oke selamat datang. Oke, Selamat. datang lagi supaya rame kita, ya kan? Di setiap episode Bapak Belakangan pertanyaannya kenapa? kayaknya kita harus Harus hire wudhu dulu atau apa? Biasa kan kalau di film-film pahlawan tuh datang terakhir. Padahal cek blocking ini sudah pas belum nih? Padahal Mbak Atur juga, Mbak Atur kamera sudah puasa atau belum? Nah, ini sebelum kita bahas review GW36 kemarin dan Oke. GW37, ini ada sesuatu yang spesial di atas meja. Ini ada yang warna biru atau Ya, ungu ungu, dan ya. ada yang kuning. Ini kayaknya pertama ini. Terobosan apa? Gimana nih? ini? Hmm. Sekarang kita punya terobosan baru biar BT Batara FPL itu semakin semangat, Ya. semakin istilahnya apa? Bahasa Jawanya apa? Semakin ya semangat. Apa tuh brother apa? Bahasa Sanskertanya apa? Nah, Patut Mulia Dayani. Sama-sama. Aku Alon-alon waton kelakon. Nah, ini ada dua plakat, dua penghargaan. Yang pertama The Best Manager dan Manager of the season. Manager besar. Nah, ini kalau kira-kira kondisi saat ini The Best Manager siapa nih kira-kira yang potensial di akhir GW atau season FPL kali ini? Arif. Arif ya? Arif. Arif ya. Kenapa itu dia bisa jadi potensial chance-nya untuk juaranya? Dia kan sudah 7 kali menang. Arif 7 kali 7 juara kali menang. Udah 7 kali 7 juara kali. luar biasa. Di bawahnya Di bawahnya itu ada Mas Bagus sama Eki. dengan total kemenangan 5-5. 5. Ah, itu kategori the best manager. Best manager. Oh, Jadi iya. kesempatan Arif itu tinggal di apakah bisa Dia kunci. dikunci itu di pekan ini. Pekan ini menang satu saja sudah pasti otomatis dia pemenang ya. Iya, Nah, atau lalu- tidak yang menang bukan Bagus dan Eki. Ya, itu. Saya curiga ini manajer-manajer ini berkolaborasi menggulingkan dia. Pakai VAR ya. Pakai VAR supaya dia jangan juara. Nah, ada satu lagi ya beliau ini. Manager of the season. Nah, ini kriterianya apa dan potensial kita siapa nih kira-kira? Ya tentu yang sekarang saat ini posisinya di 3 besar. Ya, Karena top 3 ya. Top 3 itu karena Siapa aja masih tuh, ada Mas? potensi. Yang Saya pertama bukan salah satunya. alumni OMC. Aldi Budiman Aka. Sejauh kau. alias Budiman Karim. Terus yang kedua Bagus. Mas Bagus. Dengan Itu Ngadirejo apa nama FC. manajer Ngadir Rejo FC. Nggak direjek. Iya. Terus yang ketiga si Ada Arif Holigan. Holigan. Oh, Holigan. Ini bisa menyalip. Holigan. Bisa saja. Bisa. Bisa. Masih ada potensi. Poinnya 50 poin. Ya, karena masih ada 2 GW tersisa lagi, masih ada potensi. Dan masih Berarti Arif bisa pegang dua-dua ini ya? bisa jadi Bisa. pegang-pegang dua-dua. Ya. Begini kan? Mas Arif jangan maruk Mas. Ini Iya. semua orang mau menang Mas. Jangan diambil semua. Mungkin nanti Mas Arif sama teman-teman lain bisa kita undang nih Mas. Iya. Di Ya, GW Nanti 38. di GW terakhir, ya kita upayakan teman-teman yang stay di Palu, Ya. kita undang di sini supaya lebih rame, Betul. ya kan? Supaya nanti next season juga lebih lebih hidup lagi, Lebih hidup lagi. rame lagi. Kalau bisa tambah lagi, Tambah anggota. tambah manajer lagi. yang Hadiah pun baru. pasti lebih menarik Mas. Iya, itu Pasti tadi lebih menarik. Pak Ketua sudah sampaikan tadi bahwa nanti next season ada apa tadi Pak Ketua? Manager of the month. Oh, manager of the month. Jadi Luar juara biasa. terbanyak di bulan itu akan dapat juga plakat, tapi mungkin Plakat setengahnya dari setengah. ini. Iya. Ya. Dan lebih tipis juga sih, karena itu bisa dibawa pulang kan. Iya, Oh, berarti tergantung budget berarti. Ya. Kalau dia tinggi budget sebesar ini, kalau setengah begini. Iya. Kalau Udah tipis saya gitu tanya ya. sih, oh budgetnya masih. Budget masuk. Oke. Nah, Tapi di- kesepakatan sama-sama. sama-sama, bareng-bareng. Oke, gas. Oke, ngomongin GW36 kemarin, kita udah dapat nih Mas pemenang GW di FPL Batara. Siapa kemarin yang menang? Beliau itu langsung Harapan Batuk. Gimana
Gimana Bang Alif? Ini kira-kira tipsnya kemarin bisa juara, apa key points di GW36 kemarin? Ada sih sebenarnya cuma karena pakai BB. Oh, pakainya chip bench BB, boost. bench boost, Nah. dan maksimalkan yang double GW, ada Crystal Palace dan Manchester City. Terus itu aja sih. Walaupun Casemiro zong. Karena di akhir pertandingan sebenarnya itu poin saya sudah di lambung, Mas. Kalau kita nonton live tadi malam City lawan Crystal Palace. Karena poin saya hanya 89, sedangkan di Eki itu 91. Jadi saya bilang, ya sudah Eki juara nih. Ternyata karena Cherky masuk, jadi ada poin. Terus Mateta juga terhitung tambahan 1 poin. Nah, itulah. Dan Haaland juga nggak main. Tanggapannya Mas yang triple captain Haaland? Cherky nggak main. Iya, ini di GW36 ini Guardiola memang soe. Rotasi Out of the box. Ini pemikirannya di luar perkiraan kita semua. Ini kan biasa, ini kan Haaland ini kan apa ya, dia tidak pernah diganti selama ini ya. Maksudnya di antara pemain lain di City, salah satunya dia yang jarang diganti. Nah di momen krusial ini kok tiba-tiba dia malah tidak main. Ini kita tidak tahu ini pola pikirnya Guardiola, tapi itulah menunjukkan kejeniusannya sih. Dan kedalaman skuad. Iya, Pep ini luar biasa. Jadi kalau kita lihat memang Crystal Palace ternyata tidak bisa mengantisipasi perubahan pola yang dimainkan oleh Pep Guardiola gitu. Dan mainnya juga di Etihad kemarin. Iya, mainnya di Etihad kayak 3-0 ini luar biasa. Puyi senang ini, yang punya Puyi tawa ini. Dia satu-satunya kayaknya pemain yang main di dua pertandingan itu. Dan clean sheet dua-dua. Temenyo lagi, waduh. Aureli malah tidak ada. Aureli nggak main, Haaland nggak main. Semenyo sebenarnya pertandingan pertama nggak ada poin kan. Aureli di Warkop juga nggak ketemu. Di pertandingan nggak ada. Aureli posisinya Haaland cuti panjang kayak Casemiro top score. Tuh. Dengan Igor Thiago ya. Ya, tapi itulah Pep Guardiola kejeniusan. Prosesnya dia lebih baik tidak kebobolan, menang tapi kebobolan itu resikonya masih ada 2 pertandingan kan. Seandainya resiko kan menghitung ini juga goal away, goal home, pengaruh peringkat, pengaruh nanti di akhir. Nah ini kalau kita ngomongin GW37, kalau kita ngomongin GW37 ini jadi krusial juga karena satu game saja atau satu pertandingan khususnya City ya. Kalau terpleset maka kunci Arsenal. Arsenal potensi untuk bisa juara di GW37, nggak perlu menunggu sampai GW38. Nah sebelum Arsenal dan City kita bahas dulu tentang Villa dan Liverpool. Nah Villa ini menarik, masih ada potensi ke UCL dan Emi Martinez Pak kasih assist sesuai dugaan kemarin. itu paling keren. Tapi nggak dipasang, cuman kasih orang coba pakai Emi Martinez. Soalnya dananya terbatas teman-teman. Jadi kalau kita ganti kiper lagi yang lain nggak bisa. Nah di FPL Batara ini teman-teman kita hanya boleh -8. Ketentuannya kesepakatan kita bersama ini hanya boleh -8. Jadi harus disesuaikan sebelum confirm pengambilan tim. Jadi hanya boleh -8 atau 3 pergantian pemain di setiap weeknya. Nah ini Aston Villa Liverpool juga masih menjaga asa di Liga Champions, harus jaga jarak dari Bournemouth. Prediksinya abang? Aston Villa ya. Kalau Villa itu sepertinya Watkins yang agak menonjol sekarang. Iya, karena Rodgers sudah beberapa pekan ini entah kenapa meredup. Rodgers, betul. Ada yang punya Rodgers ya kemarin? Cabe. 2 kali dia zong. Nah ini kalau kita lihat Villa dengan Oli Watkins yang cukup tajam, terus cukup mengejutkan juga kemarin yang cetak gol malah Ross Barkley. Iya, dia sebelumnya kan kita nomor sama-sama. Beliau ini yang kemarin Aston Villa dia bilang Emi Martinez sama Ross Barkley. Emi Martinez terbukti mencetakkan asis. Lumayan. Tapi kalau di Indonesia Ross itu cewek, tapi nggak tahu kenapa di sana. Ross Barkley. Tapi seandainya kalau Rodgers asisnya keterima, kemungkinan besar Mas Rizky juara kok.
Iya, betul. Jangan begitu. 6 poin. Jangan begitu. 2. Tuh masalahnya VAR, Pak. Dibatalkan. Nah, ini matchnya akan dilangsungkan di kandang Aston Villa dan Liverpool. Ini kira-kira siapa yang menjadi kalau key player dari segini deh 5 dengan 6 ini bernomor di 2 pertandingan kan dia kunci 4 poin. Dan belum pernah kalah ini. Bournemouth itu fact-nya adalah belum pernah kalah 3 bulan terakhir. Nah, itu kan. Kalau seandainya Aston Villa kembali lagi dia rugi di pekan ini, artinya tidak menang dan Bournemouth bisa menang, perbedaan tinggal 1 poin. Perbedaan 1 poin. 8. Nah, seandainya begitu hasilnya. Betul. Kalau Aston Villa dia kalah dan Bournemouth dia menang. Tapi lihat dulu juga lawan Bournemouth siapa, Manchester City. Bournemouth lawannya Manchester City. Jadi saya rasa ya Kan tidak menutup kemungkinan. Iya. Lihat ini peluang antara 5 dan 6. Betul. Kalau saya agak susah sih kalau melihat Bournemouth ya. Susah. Walaupun dia main home karena dia lawannya City, tapi ya peluang untuk Aston Villa yang penting dia bisa kunci dulu lawan Liverpool. Nah, kunci dulu lawan Liverpool. Kalau dia menang atau kalah kan. Dari Mas Rizky mungkin pemain yang bisa kita highlight dari Liverpool? Dari Liverpool ini di beberapa pertandingan cukup menyedihkan. Ya kan? Cukup menyedihkan. Di antara semua pemain sebenarnya yang masih bisa diharapkan adalah cuma Szoboszlai saja. Szoboszlai di antara pemain-pemain. Kebetulan dia udah pernah lihat golnya secara langsung, Mas ya? Sudah pernah lihat golnya secara langsung, free kick. Wah, luar biasa itu. Rio pernah saya buktikan berapa kali waktu main di Witan nggak bisa itu. Szoboszlai ini, ya kan. Terus yang berikutnya tentu di Aston Villa pemain kunci dari dia ini yang nggak tergantikan juga adalah Morgan Rogers. Masih Morgan Rogers juga. Morgan Rogers jadi pilar dan yang satu lagi adalah John McGinn. Betul. Ya, bisa jadi pembeda sih. Ya, karena pembeda dan dia juga untuk corner kick dan free kick juga kadang John McGinn sering mengambil dan untuk biasanya corner kick Aston Villa juga sering unggul ya dalam bola-bola corner kick, bola-bola mati ya, bola mati set piece. John McGinn sih tendangan jarak luar kotak penaltinya juga bahaya karena beberapa dia sering melakukan tendangan jarak jauh. Nah, itu mungkin untuk Villa dan Liverpool. Berarti ada saran yang mungkin bisa di-pick masuk ke dalam formasi di GW37 selain Emi Martinez ya. Kalau skor? Kalau skor Villa saya yakin 2-1 lah. 2-1 lawan Liverpool. Mungkin Roger 1, Watkins 1, asisnya ada Emi Martinez. Bisa. Liverpool tuh sebenarnya menarik karena ada Rio Ngumoha. Iya, pas lawan Chelsea juga kasih asis. Bintang muda baru ya. Bintang baru, masih muda. Akademi Liverpool. Akademi Chelsea, Pak. Chelsea dia. Dari Chelsea, Pak. Saya kebetulan tahu. Rio. Kalau saya prediksi 2-1. Ya, sebenarnya ini kalau Liverpool dan Aston Villa ini mereka ini kemenangan di GW37 ini cukup penting karena untuk mengunci posisi Liga Champions. Karena kalau kalah, ya otomatis mereka akan bertaruh lagi di GW38 di GW akhir musim. Karena Bournemouth juga masih ada peluang ini. Kalau siapa tahu Bournemouth menang lawan City dan di GW terakhir masih bisa menyalip mereka. Ya, karena Bournemouth ini kalau kita lihat di beberapa pertandingan juga ketika dia melawan tim besar ini tidak bisa dianggap remeh nih. Betul, udah hitam. Ya. Udah hitam ini Bournemouth ini ya. Katanya dia juga bisa berdiri di atas tim-tim lain, apalagi di atas tim sebesar Chelsea ini. Waduh. Chelsea? Mana Chelsea? Pertandingan musim terakhirnya pelatihnya. Ya, Andoni Iraola. Sebelum Andoni Iraola. Jadi memang bagus ini. Kita lihat juga permainannya Bournemouth kalau kita tonton ya highlight gitu atau secara langsung live-nya juga cukup menarik ini Bournemouth permainan. Solid ya. Permainan dan banyak di musim-musim lalu dan musim-musim sebelumnya pemain Bournemouth itu banyak yang diambil sama klub-klub besar. Gitu. Iraola mungkin akan direkrut ke Persipal kayaknya, Mas. Untuk Liga 3 naik ke Liga 2 insya Allah bisa masuk Liga 1. Bisa jadi. Sponsornya ini ya. Mau cari sponsor developer nih kayaknya. Ya, kode-kode lagi. Ya, kalau mungkin disponsor oleh beberapa developer dari teman-teman developer bisa jadi. Oke. Nah, ini next match yang
sangat perlu kita highlight adalah tim calon juara yang saya ini sedang ada di peringkat 1 atau top of the league. Arsenal cukup solid ya, kita lihat dari statistik. Juara peringkat 1 Premier League dan sekarang ada di final Liga Champions. Nah, game yang cukup mudah bermain di Emirates Stadium hari Selasa antara Arsenal dan Burnley. Any thoughts? Masih bisa memenangkan pasti lah. Sangat besar peluang. 90% masih bisa ya. Karena posisi yang kita bahas ini kan seperti episode sebelumnya, kita bahas dia rotasi atau tidak kan itu kan. Kita rotasi atau tidak, walaupun di bulan yang sama akan menghadapi final champion. Apakah Gyökeres masih bisa bertanding? Saka ini penuh ini ya, penuh dengan sosok yang tidak bisa tergantikan ya. Saka pada saat dia sembuh, alur permainannya Arsenal kembali lagi ke Saka. Starboy-nya Arsenal memang. Jadi apa julukannya Starboy ya? Starboy-nya Arif. Mas Arif. Starboy-nya Arif. Tapi justru menurutku lawan Burnley itu bisa jadi titik penentu juga karena di satu sisi lawannya Burnley. Kita tahu Burnley itu di liga sendiri sudah tidak ada yang perlu dia kejar. Jadi otomatis dia bermain dengan sangat lepas. Bisa saja karena semua pendukung Manchester City kasih memberikan support itu ke Burnley. Lawannya Arsenal. Jadi justru di situ Arteta akan berpikir keras apakah rotasi, apakah tetap fokus dengan menjaga kemenangan dengan secepat-cepatnya di babak pertama, ataukah merotasi dengan memberikan pemain-pemain cadangan atau pemain-pemain lapis kedua untuk bermain di awal. Tapi saya rasa untuk menjaga agar mental pemainnya tidak jatuh juga ketika pertandingan ini harus kalah atau seri, pasti dia harus menjaga dengan menggunakan formasi terbaiknya. Walaupun dia ini lawannya Burnley di kandang, tapi ya kita tahu sendiri Burnley kadang menyusahkan juga. Seri aja nih pertandingan tambah seru nih. Chance juaranya semakin terbuka lebar. Ini kalau menurut saya pribadi, kayaknya Burnley akan kasih kejutan di Emirates Stadium. Saya curiga juga nih. Martin Dubravka kipernya akan cetak gol di Emirates Stadium. Bisa jadi. Pemikiran beliau selalu out of the box. Out of the box, tapi mendekati. Tapi dulu dia pernah loh itu cetak gol maju waktu di Newcastle Dubravka. Karena minggu lalu di tempat yang sama saya sampaikan Emi Martinez cetak gol ternyata basis. Siapa tahu. Tapi game lalu tidak main Dubravka ya? Dubravka. Sepertinya main mas. Main ya. Pilihan pertama. Ini juga kalau lihat Burnley sebenarnya masih ada potensi bermain tanpa beban dan pemainnya juga masih bagus ya. Strikernya ini cukup sering memberikan poin di FPL. Itu ada Zian Fleming dari Belanda. Ini di pertandingan terakhir juga cetak gol. Cukup menjadi kuda hitam. Ini sepertinya Gabriel kalau nggak fit, Saliba kalau nggak konsentrasi bisa kelewatan ini. Gabriel pokoknya jangan begadang ya. Jangan begadang. Yang penting Gabriel jangan begadang ini. Ya, jaga ini. Harus fit ya. Harus fit. Ya, jangan minum kopi dan banyak makan Indomie. Ini bahaya juga untuk Anthony itu sebenarnya bahaya juga kan kalau dilihat dari sisi serangan balik. Tapi ini sebenarnya ini adalah pertaruhan mental sebenarnya bagi Arsenal. Jadi kalau dari sisi komposisi pemain jelas di semua lini Arsenal unggul. Ya kan mau inti mau cadangan Arsenal cukup mumpuni. Tapi ini adalah pertaruhan mental bagi Arsenal. Karena di satu sisi juga kita lihat beberapa komentar pemain di FPL seperti pemain dari klub-klub London lain ya di Saracen segala macam, mereka bilang kalau Arsenal juara ini adalah juara terburuk sepanjang sejarah Premier League ya. Jadi kalau menurut saya memang ini adalah pertaruhan mental yang cukup penuh tekanan bagi para pemain The Gunners ya. Pastinya ini ada permainan mental. Kalau misalnya The Gunners melawan Burnley bermain dengan tenang dan efektif ya, saya rasa sebenarnya secara position Arsenal sangat diunggulkan di sini. Cuma bagaimana mereka bisa menata mental mereka yang bertanding di kandang ya Emirates Stadium. Key players di match kali ini antara Arsenal dan Burnley. Dari Arsenal mungkin Arsenal masih komposisi kemarin. Gyökeres masih Gyökeres ya. Tapi yang cetak gol kemarin di
1-0-nya itu 1-0 di West Ham Stadium itu Leandro Trossard. Ya, kalau menurut saya nih key playernya tetap ini dipaksakan Saka. Ya kan, Saka karena kalau kita lihat kan kemarin beberapa kali juga Saka ini kan apa ya cukup merepotkan di posisi kiri pertahanan lawan ya dengan dilihat juga dari ketenangan dia menggiring bola, mengosek bola, memberikan umpan kan luar biasa ini Saka ini. Tapi ya tergantung Mas, kalau strikernya masih Farhan ya waduh susah itu Mas. Ini kalau ada Farhan kayaknya tubrukan posisinya Saka dengan dia ini. Ya, kalau bisa baku gendong ya. Mau umpan manja, mau umpan yang gimana pun ya. Kalau saya kenal Farhan ya, Bismillah saja. Nah ini di match sebelumnya Arsenal juga kehilangan satu pemain kunci yaitu Benjamin White yang cedera. Sepertinya confirm bahkan World Cup juga absen. Kemungkinan absen. Pengganti Ben White di right back kira-kira yang potensial siapa? Mosquera ini bisa jadi Mosquera karena posisi di Jurriën Timber kan masih cedera. Jurriën Timber cedera. Kita lihat juga Mosquera kemarin sempat beberapa kali juga dipasang di right back ya, back kanan oleh Arteta. Jadi ini yang cukup fit kan. Sebenarnya back Arsenal ini cadangannya cukup berkualitas juga ya. Ada Calafiori, ada Mosquera, ada Hinkipi, ya kan, Saliba dan Gabriel ini sulit tergeser ketika mereka fit, sulit digeser yang lain. Tapi kita lihat ini juga adalah menunjukkan kejelisan Arteta ketika dia bisa mengubah posisi center back seperti Calafiori, Hinkipi, sama Mosquera ini semuanya center back. Tapi berapa kali kita lihat dipasang di left back ya, full back di kiri ataupun di kanan. Ini bisa jadi antara Mosquera bisa jadi dipasang. Dan ini kita lihat juga ada sedikit perubahan pola, bukan perubahan pola, perubahan posisi bagi Mac Lewis Kelly. Mac Lewis Kelly kan biasa di fullback kiri, tapi ini beberapa pertandingan dia dipasang di tengah, dia berpasangan Zubimendi atau berpasangan dengan Declan Rice atau Odegaard, kan? Nah ini kita lihat memang apa ya, kita lihat pelatih ini mencoba untuk bereksperimen yang dimana ini supaya pelatih lawan tidak bisa menebak permainan strateginya seperti yang dilakukan Guardiola di GW36 kemarin kan. Dan dia juga membuka unlock posisi-posisi pemainnya sendiri ya. Yang kemungkinannya dia coba untuk di tempat itu biar posisi untuk dia bisa bermain itu lebih leluasa, nggak harus hanya di satu posisi aja. Betul. Ya seharusnya Batara Palu juga tim sepak bola juga bisa begitu Mas. Farhan yang biasa di sayap kanan itu harusnya bisa jadi back. Kalau itu kalau bisa dia di kiri luar lapangan ya. Syarif yang selama jadi striker mungkin bisa jadi back keeper. Yayan yang back keeper jadi striker. Oh, boleh nanti dicoba. Kalau saya lihat Farhan itu selalu cari CCTV dia, Pak. Oh, cari CCTV. Makanya dia selalu di sayap kanan gitu. Kalau di Witan dia cari di sini. Gimana CCTV, gimana supaya ada fotografer. Kan kalau dilihat tidak ada. Jadi posisi ditentukan oleh kamera. Sudut kamera. Ya. Kadang dia lebih cepat upload videonya daripada CCTV-nya kirim. Lebih cepat dia. Jangan receivernya di rumah aja. Saya curiga ini. Memory card-nya di rumah dia. Memory card-nya di rumah dia. Makanya videografernya, kadang fotografer tuh marah-marah juga itu. Kenapa kau minta-minta tuh? Sabar, ini orang masih diedit, sabar kau minta. Iya, tidak sabar, saya mau upload le. Dikira ini foto tidak diedit dulu langsung dikirim, dia edit bos supaya terang. Nanti dari 1 giga, 900 mega aja dia punya foto. Mana yang lain? Cuman sayangnya Farhan ini timnya nggak ada di Liga Inggris, jadi kita nggak bahas Barcelona, nggak bahas Lamine Yamal yang ada di harus sini. Masuk berarti di data repel. Tapi ada yang nonton highlightnya nggak? Yang El Clasico kemarin? El Clasico, Madrid Barcelona. Yang apa itu? Real Madrid kalah 2-0. Iya. Itu menurut saya pertandingan yang kurang menarik. Karena sudah mulai jauh sekali selisih poinnya. Jauh mulai sekali menurun sih. Tapi pas datang nantinya Jose, itu bisa membuat El Clasico ini menarik lagi karena El Clasico terbaik itu pada saat Jose Mourinho menjadi pelatih.
Betul. di Real Bisa Madrid. Kita tunggu next season. Ya, itu kalau kita bicara yang teman kita tadi Farhan itu cuma dia salah tempat lahir saja itu. Kenapa ini Mas? Kalau dia lahirnya misalnya di Belanda atau di Spanyol atau apa, mungkin bisa jadi pemain timnas dia. Tapi kalau lahirnya di sini kriket. Timnas apa ini? Bisa jadi. Talian, tali tangan. timnas hoki kayaknya. Ya, karena tempat lahirnya di sini ya. Itulah kadang malah di BTN. Ya, malah diajak sama teman-temannya. Nah, ini untuk Arsenal Burnley prediksi skor Pak Eko 3-0. 3-0. Bang Ali? Tipis sih saya 2-0 aja. 2-0. Mas? Itu pun di babak-babak akhir. Arsenal Burnley 2-0. Kalau saya 1-2 untuk Burnley. Berarti Burnley sih duluan ya, biar seru ya. Karena yang akan cetak gol adalah Fleming dan Martin Dubravka. Berarti menang ya? Menang Burnley. Jadi Arif jangan terlalu banyak pasang Injury story. time Dubravka maju nyundul ini. Gol. Oh, gol. Atau penalti? Gol. Nyundul ya. Jadi Mas Arif jangan terlalu banyak posting story tentang Arsenal. Hati Mas Arif harus berdoa juga. Ini untuk mendoakan Arsenal. Jangan mendoakan diri sendiri terus. Ya kan, karena Arsenal saat ini lebih butuh dukungan dan doa support para supporternya daripada jangan mendoakan diri sendiri juara terus. Karena Manchester City juga gugup juga nih. Lawan Bournemouth. Betul. Nah, ini tandang juga. Kepleset tuh tangan. City Bournemouth ini di kandangnya Bournemouth di Vitality Stadium. Ya. Kalau kita lihat data di 5 pertandingan terakhir sama ini. Sama-sama 2 kemenangan, 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dan di GW yang sama-sama di GW 35 imbang. Nah, ini kira-kira akan menjadi match penentu juga menuju jalur juara. 1 kali kegagalan di GW ini, maka Arsenal langsung juara. Nggak perlu nunggu di GW 35. Imbang. Berarti pelatih panitia Premier League nggak perlu bikin trofi di Palu ya untuk pelakat yang kedua gitu. Nah, ini prediksi Mas untuk kalau City? Kita melihat kan di beberapa pertandingan sebelumnya Bournemouth ini kan lawan Fulham menang, lawan Crystal Palace menang, lawan Leeds seri, lawan Newcastle menang, lawan Arsenal menang, lawan MU seri, ya kan? Mungkin sudah hampir 10 pertandingan ini belum terkalahkan. Terakhir dikalahkan oleh Arsenal tanggal 4 Januari kalau tidak salah ya. Di awal tahun. Ya, di awal tahun. Lawan Chelsea di kandang Chelsea bisa menang 2-2. Lawan Tottenham bisa menang 3-2. Ini kan lawan Liverpool di kandang sendiri bermain menang 3-2. Ini kita lihat memang kuda hitam di musim ini Burnley ya yang cukup sangat mencolok sekali. Gitu. Meskipun sebenarnya skuadnya sempat dipretelin karena ada beberapa yang Semenyo, ya kan? Siapa? Semenyo. Terus Den Hazen ya pindah ke Real Madrid. Terus yang pindah backnya lagi ke mana? PSG. Zabarni juga pindah. Nah, ini kita lihat memang apa ya? Kita lihat taktik sama permainan yang dilakukan oleh pelatihnya ini cukup mumpuni. Jadi dia bisa mengakomodir kebutuhan pemain-pemainnya pada posisi yang tepat dan ini permainan cukup atraktif dan enak dilihat Bournemouth ini. Gitu. Jadi menurut saya ini harus hati-hati. City harus hati-hati. Harus hati-hati. Harus hati-hati gue ini, ya kan? Jangan sampai gue ini nanti kaget-kaget lagi. Nah, kayak kemarin ada kesalahan membiarkan siapa mencetak gol kemarin waktu melawan Everton ya. Nah, Beto. Orang mana itu? Orang Jawa itu. Donoge. Berarti Jawa Trans. Dia karena mainnya di Eropa Beto, tapi kalau di Jawa Beto. Adanya motor berarti. Adiknya Bagio. Ruben. Tapi sebenarnya Bournemouth itu terakhir menang lawan City itu 2024. Waktu masih ada Semenyo, itu pun yang cetak gol Semenyo. Itu 2024, tapi di 2025 di season 2025 mereka kalah 2 kali berturut-turut dengan skor 3-1. Terus di pertemuan sebelumnya di kalah 3-1, berarti ini di kandang Bournemouth kita lihat dulu. Tapi ya kita tahu Bournemouth yang sekarang dengan kondisi
selalu bermain dengan hasil positif, saya rasa tidak mudah juga untuk dilawan City. Mudah-mudahan pertandingannya mengejutkan. Ya, ini jadi beban bagi City dan bagi Semenyo tentunya ya, karena ex klubnya ini kan pasti akan disorakin. Akhirnya kembali lagi ke rumahnya yang lama ya. Disorakin sama penonton pasti Semenyo ini. Pasti, pasti nih. Pasti. Coba kue kayaknya kau akan dibully di situ. Iya. Bapak kalau senyum kenapa agak mirip Semenyo sih? Ini yang paling bagus ini antara Newcastle West Ham dengan Chelsea Spurs. Newcastle, West Ham. Wow, ini pertaruhan zona degradasi. Antara West Ham dengan Spurs, kalau dengan ini dengan malapetaka bagi dua tim. Tapi dua-duanya tim besar ini. Dua-duanya bertandang nih Pak Eko. Mungkin prediksinya Newcastle West Ham. Kalau Newcastle West Ham, saya lebih Newcastle berapa kali dari 5 pertandingan 1 kali menang. Kurang stabil ya Newcastle musim ini. Bisa jadi mereka hanya menjaga asa untuk penting bisa tampil lagi di musim depan. Nah, kan West Ham ini kan mati-matian. Kemarin terakhir yang kita tahu bersama itu VAR. Ya. Krusial di menit 90 melawan Arsenal. Iya, betul. Setelah golnya Wilson dianulir itu sekarang jadi polemik sampai sekarang kan. Betul. Apakah bisa ternyata bisa disahkan juga standar ganda. Ya. Nah, untuk sekarang ini posisinya West Ham masih berjuang. Lawan Newcastle bisa jadi dia menang, bisa jadi kalah. Nah, untuk Spurs melawan Chelsea Pak Eko. Kalau Spurs pasti keok lawan Chelsea. Tapi ini pelatihnya sudah baru nih. Karena Spurs ini mungkin kemungkinan besar dia tahun ini lebih manajemennya lebih fokus ke pemain. Siapa yang akan ditahan, siapa yang akan dijual. Karena untuk perebutan degradasi pun tidak bisa mengelak deh. Pasti jatuh dia. Enggak lah, West Ham di bawahnya Spurs. Masih ada selisih 2. Spurs sekarang di peringkat 17. Ya. Jadi makanya 38. Satu kemenangan saja sebenarnya sudah ngunci dia di Premier League. Tapi saya rasa lawannya Chelsea kan, Spurs. Pertandingan seru karena sebenarnya derby London. Nah, dan Chelsea juga tidak sedang baik-baik saja di 2 pekan terakhir kan. Nah, kemarin saja. Tapi tidak punya obsesi ya. Untuk Chelsea ke Liga Eropa sudah 6 poin. Sudah tidak, tapi saya rasa sini Spurs akan memberikan semuanya. Dan kemenangan akan ada di Spurs, Bang, kalau menurut saya. Ya kan dia main home kan? Dia main home. Kamu lupa ya. Kita harus realistis. Lupa yang namanya Joe Pedro. Dan ada Enzo. Kemarin juga Chelsea bisa nahan imbang Liverpool di Anfield ini. Jadi Chelsea juga sebenarnya masih di tren positif. Apalagi, tapi ini tergantung sih. Karena sebelum match Chelsea Liverpool itu ada final FA Cup dulu. Nah makanya ini Chelsea 5 pertandingan terakhir 4 kali kalah, 1 kali seri. Apa yang diharap? Makanya tadi saya bilang Chelsea Spurs ini berdasarkan hasil di final FA Cup. Kalau Chelsea bisa bawa pulang piala dari FA Cup, hasilnya beda Pak. Apa yang kita lihat statistik di hari ini pasti beda nantinya. Udahlah kalau misalnya dia menang final cup tuh, ya sudah silakan Tottenham urusan itu. Yang penting sebuah piala. Finalnya kapan? Hari Sabtu. Sabtu ya? Sabtu. Makanya Chelsea dan City sama-sama agak terakhir kan? Iya. Pertandingan paling terakhir. Makanya dia jadwalnya di hari Rabu pagi ya, bareng dengan City. Karena ini peserta final nih. Oh, finalis ya. Finalis. Kalau City menang. Kalau apa? City menang. Kita fight Pak, karena kalau kita juara FA Cup, Europa League-nya udah dikunci. Iya, kalau juara plus 1 ya, plus 1. Apalagi nggak juara, makanya kita kejar Europa League-nya kan gitu. Bisa. 5 kali pertandingan, 4 kali kalah, cuma 1 kali seri. Ya Allah. Tapi patut menonton. Lebih baik. Wajib. Bonus dong. Ini tanggal 20 belum libur ya di sini. Jadi kita dalam kondisi libur. Nah, sepertinya mungkin 1 match lagi yang bisa kita bahas ini MU melawan Nottingham Forest. Ya, Nottingham Forest. Tapi Nottingham Forest sudah kunci tetap datang. Ya, aman dia. Aman. Kita bahas Nottingham Forest sudah aman dan bertahan di Premier League musim depan. Nottingham Forest.
Gitu. Jadi mereka bisa bermain juga tidak terlalu ini. Ya, bisa mencoba Ini juga bermain, sudah aman ya. di posisinya. Siapa ya, tahu Forest juga sudah Auni yang kemarin striker dipindah jadi back. Ya kan untuk mencoba. coba-coba coba tuh, Ya, coba-coba. Karena Boleh kayak karena ini. boleh ini tinggi besar hitam, ya kan. Jadi siapa tahu jadi jago jadi back daripada jadi striker. Ada Mas Roy. Ada Mas Roy. Mas Roy boleh otes ke Marwal. Aduh. bola. Jadi kalau kita lihat statistik dari 5 GW terakhir, Nottingham Forest itu hanya 1 kali clean sheet. Nah, sementara di MU ada 2 kali clean sheet, dan yang paling euforia itu di GW terakhir, Mas. Karena Sam Lamens itu sampai 9 poin. Iya, lawan Sunderland. Lawan Sunderland ya. skor 0-0. Nah, ini mungkin prediksi kita untuk MU Forest. Ya, kalau MU lawan Forest dilihat dengan beberapa pertandingan terakhir, dan ini kan hari ini kalau tidak salah itu Carrick mendandanin kontrak baru, permanen. Kontrak permanen ya, menjadi manajer permanen MU, ya kan, untuk berapa musim ya? 2 musim atau 3 musim. Ya, jadi dan kita lihat juga semangat juang pemain MU ketika dilatih Carrick ini sangat luar biasa, bahwa bahkan sampai si Maino bilang kami akan berjuang sampai mati demi Carrick. Nah, dan ada juga lagunya itu. Carrick, oh Carrick. Oh iya. Bahasa Inggris, Iya. You know. Ya kan, sampai ada lagunya Carrick itu karena ya karena apa ya, ini jengkelnya supporter MU melihat pertandingan di manajer terakhir ini. Jadi ketika dilatih Carrick, ya alhamdulillah sudah ada perbaikan. Berarti visinya itu sesuai, Mas, ya, dengan pemain-pemain ya. Visinya, dan kita lihat pun pemain MU juga kayak mainnya sudah sedikit atraktif ya. Enak gitu. Bukan lepas. Nanti kalau lepas kan ada bola lepasin aja. Paham berarti. Tidak ada beban. Diumpan bola malah dilepasin bola. Itu main lepas namanya. Kalau kata orang kantor, Mas, Farhan itu mati kiri dia. Mati. Jadi ketika mati kanan ya. Bukan. Jadi ketika bola di over ke sebelah kiri, pasti hilang itu bola. Masih gila. Oh, kuburan. Kuburan, ada kuburan. Mati bolanya. Itu. Mati berarti ya. Batu kubur. Aduh. Tidak terkontrol bola. Tapi kalau pertandingan United itu yang penting Casemiro nggak cuti. Kemarin Casemiro cuti, hancur-hancuran dia kosong-kosong bolanya. Soalnya Casemiro lagi diinterview sama Ferdinand. Ya, jadi Casemiro pertandingan melawan Nottingham Forest ini adalah pertandingan home terakhir bagi dia, karena musim depan dia sudah cabut. Oh, pantesan dia cuti. Iya. Jadi dia blok leave 5 hari itu. Bukan seperti Anda cuti selamanya. Jadi ini home terakhirnya Casemiro ini. Jadi mau tidak mau ini pemain MU fight untuk memberikan kado perpisahan buat Casemiro terakhir. Ya. Di Old Trafford ya. Di Old Trafford. Harus beli saya nih. Tapi dia main. Pekan ini bisa main dia. Yang penting Ferdinand nggak interview dia. Karena ini kan home terakhirnya. Pasti dia main. Jadi pasti dia main, tapi kemungkinan di menit terakhir pasti ganti untuk standing ovation. Kan biasanya begitu. Oh, Bapak udah pernah ke Old Trafford juga kemarin? Iya, sampai rumputnya saya cabut. Itu ada rumput Old Trafford saya tanam di sini. Jadi tadi migrasi berarti. Ya, pas memang beda auranya ketika saya masuk di Stadion Old Trafford waktu itu tuh auranya, wah ini kayaknya ada aura positif bahwa MU bakal bagus. Tapi ketika saya masuk Stadion Chelsea, aduh, kayak nggak bagus nih, kayak agak suram musim ini. Iya, aduh. Sedih saya. Auranya begini. Itu tergantung point of view. Kalau kamu sukanya MU, ya kamu bilang MU yang bagus. Atau gara-gara kacamata kayak. Waktu intinya kacamata. Iya. Oh, kacamata. Karena beliau ini secara rupa agak mirip dengan Liam Rossenior ya. Apalagi dengan jubah hitamnya. Apalagi fotonya ya. Kalau bisa tampilkan fotonya. Tampilkan fotonya. William Rossenior. Kira-kira pertandingan yang banyak mendapatkan poin di pemain FPL kira-kira pertandingan apa? Kalau saya menurutku ada di Fulham lawan Wolves dan Arsenal lawan Burnley. Ya. Karena Wolves juga posisinya nggak ada beban. Beberapa pertandingan terakhir mereka banyak menyumbang poin. Berarti Wilson bisa jadi pilihan ya. Wilson untuk siapa strikernya Fulham ini yang selain Raul? Joshua.
Bukan. Si Muniz, Rodrigo Muniz. Muniz. Bu. Iya, Muniz. Cucu di luar. Joshua siapa? Ya berarti Joshua penyancing. Muniz dan siapa Wilson ya. Wilson, Bisa jadi potensi. Everton Sunderland saya rasa juga jadi apa peluang poin. Iya, kita lihat Everton ini apa ya, kayak mainnya itu lepas aja gitu. Lawan City juga bisa sampai 3-3 dan bahkan sempat unggul 3-1. Iya. Ini bisa jadi pilihan ini backnya Everton. Tarkowski. Iya, Tarkowski. Cetak gol juga. Cetak gol, cetak assist. Iya. Luar biasa ini Tarkowski. Mungkin yang bisa jadi tim penambah poin kita nih di Brentford Palace ya, apalagi Brentford kan mainnya di home. Igor Thiago. Confirm itu. Igor Kalau Chelsea nggak menarik di GW kali ini. Berkurang Bang. Kan ini penontonnya pertandingan. Ini Chelsea seperti saya kan 3-0 loh. Joe Pedro 2 gol terasist. Prediksinya coba cek Joe prediksinya Pak Eko. Joe terakhir poin kemarin kapan? Calo cetak gol. Ternyata aduh, cuma penghangat bangku cadangan. Biar main tidak penghangat bangku cadangan Calo main. Aduh. Makanya Liam ini harus cuma garuk-garuk rambut terus begini, aduh. Harus diakuisisi dia. Di antara kita berempat yang masih punya DCL siapa? Ada nggak? Saya ada. Masih ada. Masih ada. Tiap pekan cetak gol ya? Ya, kemarin juga dapat penalti gol lawan Spurs. 7 poin nih, lumayan. Lu kalau di FPL itu salah satu kunci poin, nah itu pemilihan pemain yang eksekusi penalti. Nah, dapat Thiago itu kan berapa kali dia? Yang dia harap tidak gol dia ini ternyata eksekusi penalti. Kayaknya dia 100% ya untuk penaltinya musim ini ya. Iya, Jadi dari rasio penaltinya 100%. Kalau di CL kan sempat ada ya tidak masuk ya penaltinya. Iya. Justru Cole Palmer yang enggak ini Mas. Cole Palmer menurun. Konversi rate successful rate-nya itu turun. Iya, dia selalu kalau gol selebrasinya ice cold. Tapi kan ini sudah musim panas. Leeds juga belum pernah kalah loh ini. Leeds ini belum pernah kalah. Masuk. Belum sih. Nah, DCL wajib. Kita langsung ke formasi line up. Ini kita boleh saling spill. Kira-kira siapa yang potensial untuk starting line up kita di GW37 nantinya? Dari Mas Rizky? Dari belakang dulu. Dari belakang. Kiper. Dari kiper ini saya masih mempertahankan kipernya MU, Lemans. Ya, main home. Karena 9 poin kemarin juga 9 poin. Keren. Ya kan? Memang bagus. Memang bagus kemarin itu. Kiper muda Belgia. Kiper muda Belgia itu ya. Dipanggil timnas Belgia ya. Lemans Courtois. Oh, jadi penerusnya Thibaut Courtois. Setnya banyak. Lamens ya. Terus untuk backnya ini saya masih bertahan dengan backnya The Gunners. Saya pertahankan ini Aureli saya buang ini Aureli ini. Saya ganti Guehi saja Aureli ini. Lo tekan kedua. Iya nih, aduh kayaknya Aureli ini pas di briefing cuma ngobrol sendiri. Jadinya ini kan Guehi 2 kali main Mas. Takutnya ini Guehi yang cadangan ini. Iya, tapi kalau lihat ini beberapa pertandingan Guehi tidak pernah dicadangkan kan. Selalu menjadi andalannya Guardiola. Ya kan karena pas briefing dia Badengar ikutin terus. Walaupun dia tahu ibu Jim iya pokoknya siapa nah Pak Zum selalu menyampaikan ya kan Pak Zum enggak gitu jadi ini bisa jadi pilihan ini. Selalu bertanya dan saya lihat ini juga back kita bersama ini ya kan hampir semua manajer punya karena kan harganya cukup murah 5 dibandingkan back Arsenal yang mahal-mahal kan. Nah untuk yang tengahnya ini saya masih bertahan dengan kaptennya MU Bruno Fernandes. Memang kemarin Zong. Ya, tapi ini salah satu gelandang yang menciptakan paling banyak peluang di Liga Inggris musim ini dan kemungkinan bisa jadi juga pemain terbaik Liga Inggris. Nggak mungkin kalau di musim ini. Kalau itu kayak nggak mungkin. Kenapa? Alasannya? Timnya nggak juara. Oh iya harus yang juara ya? Setahu saya pasti pemain terbaik itu kecuali top skor dan ini ya asis terbanyak. Nah itu mungkin tim yang juara. Asis terbanyak. Asis terbanyak. Bruno Fernandes. Tapi kalau terbaik ya kan? Dan memang MU terlihat sekali sangat tergantung dengan Bruno Fernandes. Dan moodnya Bruno sendiri ketika moodnya bagus. Iya permainan bagus. Nah, terus yang kedua tentu ya
Semenyo. Ini Cherky kemarin nih dia Jual ngobrol. saja ya. Saya jual ngobrol sama Aureli waktu briefing. Jadi kayaknya baribut. Orang lagi menjelaskan dia ngobrol sendiri itu ditegur. Jadi ganti sama Semenyo yang kemarin ada mencetak satu gol ya. Satu gol. Ya. Satu gol dan banyak asis. Satu gol ya kan. Dan ini juga kita lihat beberapa pertandingan selalu menjadi andalan pemain intinya City. Iya, dia selalu selalu dipasang oleh dia kemarin nggak pernah diganti Iya. pertandingan terakhir. Terus untuk striker ya ini masih tetap bertahan di Haaland. Nah, ini bertiga kayaknya ini kemarin ngobrol sendiri briefing ini. Aureli, Cherky, Haaland ini. Tidak dimainkan kan? Gara-gara main sendiri. Gara-gara ngobrol Cuma sendiri. Cherky yang main, cuma Cherky Iya, yang main Cherky babak pun kedua. ya kan babak kedua untung Mbak Asis. Ya kan, Haaland tidak. saya ngambil hati lagi. Ya kan, jadi Ambil pas ditanya ini Cherky ada jawabannya. Pak dua ini gelagapan. Nah, akhirnya kamu enggak main. Nah, ini tapi kemungkinan Haaland ini bisa jadi pemain inti lah pada waktu lawan Bournemouth. Line up dia. Line up, masuk line up. Ya kan, ini kalau kita lihat ini striker kita bersama. Ya kan, bahkan Uda Yudi pun sudah pakai Haaland. Udah pakai Haaland. Karena dia bilang nggak seru, semua orang pakai Haaland. Nah, udah pernah bilang nggak seru ini, semua pakai Haaland. Tapi Uda Yudi pakai Haaland sekarang. Ya kan? Karena lebih baik ya kan, lebih baik poin di atas Kevin daripada di bawah Kevin. Itu. Pilihan kapten di GW ini, Mas? Pilihan kapten di GW ini saya pilih Bruno Fernandes. Potensial ya. Karena di home juga. Di home, ya. Boleh sekali. Oke, Bang Alif, kira-kira potensial line up di GW 37 dari kiper. Untuk kiper saya masih percaya sama Raya. Arsenal ya? Arsenal, walaupun hasilnya belum lihat, tapi ini main home ya. Home. Lawannya Burnley juga, jadi Raya jadi opsinya. Kemudian di di pemain belakang saya juga punya Gabriel, Aureli dan Hal. Kemungkinan itu Aureli akan saya lego juga. Entah saya ke Guehi atau cari backnya Everton. Jadi saya di sini ada bisa pilihan si Tarkowski untuk pengganti Aureli nanti. Jadi karena Gabriel saya punya juga. Untuk di gelandang saya punya saran di Casemiro sama Dewsbury Hall. Nah, Dewsbury Hall karena itu harganya murah juga. Dewsbury kemarin kena VAR juga kan? Iya, kena VAR, betul. Walaupun dia kena tiang, andai saja dia kena. Iya, bagus Dewsbury Hall. Berarti dari salah satu ini ya. Dewsbury sama Casemiro. Kenapa saya bilang potensi Casemiro? Walaupun sebenarnya yang lain pasti punya Cherky, punya Semenyo, punya Bruno. Karena Casemiro ini pertandingan terakhirnya, kemungkinan jika ada penalti kick dia akan dikasih sebagai penghargaan terakhir. Nah, ini Premier League game, bukan farewell game. Justru bukan perpisahan. Ini kan perpisahan. Penalti, silakan Mas diambil aja Mas. Ini kan seperti itu, Pak. Emang klub ini. Ini pertandingan terakhir. Ya. Jadi dia akan berpisah di musim ini dan tidak akan bisa kembali lagi di Old Trafford untuk bermain sebagai pemain MU mungkin. Jadi ketika ada satu gol atau apa yang ketika sudah di atas angin ya, menghargai walaupun menghargai sebagai pemain yang sangat berjasa juga kan karena waktu dia 4 tahun ya? 4 musim. Kemudian untuk di depan kemudian saya akan lego Welbeck, akan tukar ke Dominic Calvert. Biasanya kalau Anda melego poin itu. Beli memang Pak Eko. Betul. Saya setuju. Berarti beli Welbeck. Kalau dia jual Welbeck Anda beli. Ya kan? Boleh. Jadi aset. Kapten di GW 37 ini kira-kira ambil siapa? Saya ikut Bruno Fernandes. Walaupun sebenarnya Satu orang udah Bruno. Pas dilihat semua Haaland. Berarti boleh lagu Bruno Cuna. Pak Eko, silakan Pak Eko. Kalau saya pemilihan kiper masih kipernya Brighton, Verbruggen. Bisa juga Darlow dari Leeds. Ya, potensi. Lumayan. Darlow di depannya ada Bijol. Benjol. Biji itu. Benjol. Bijol sebagai biji jembolan ya. Biji jembolan. Kemarin dia 4 asis juga. Iya. Nah, bisa jadi Darlow atau Verbruggen, tapi lebih pilih
Verbruggen. Kemarin dia ada asis Pak. Ya, clean sheet banyak. Untuk pemilihan back ada Van Henke. Brighton ini. Karena kemarin poin. Malah saya kasih cadangan loh. Lawan Leeds ya. Jadi kita saling lawan ya. Bapak dukung DCL, saya dukung Van Henke. Iya. Oke. Untuk tengahnya saya akan ambil Cherky. Cherky ya. Saat orang lain buang, ente ambil. Kalau orang lain bawa poin saya tidak. Perbedaan di situ, Pak. Orang lain buat dasar. Jadi istilahnya kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Gitu ya. Iya. Ini pembeda yang paling buruk. Orang jual saya ambil. Nah, untuk striker Pak Eko? Untuk striker saya pilih untuk cadangan dulu ya, untuk cadangan gelandang. Satu potensi yang pertama di Newcastle ada kembalinya Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes bisa jadi inilah pilihan opsional kita ya. Ya, opsi buat pertandingan lawan West Ham. Ini home. West Ham lagi terpuruk sama mau mengejar kembali bersinar. Kedua pertandingan terakhir bisa jadi tidak, tapi bisa jadi opsi untuk Guimaraes. Kalau untuk striker ada Gyökeres tetap. Masih percaya padahal minggu lalu tidak apa-apa. Iya, enggak apa-apa karena dia sempat ada penetrasi 2 kali. Kebanyakan kan kalau di FPL ini kita kira tidak gol tidak terjadi apa-apa. Ternyata sebenarnya tidak poin pun sebenarnya dia berusaha keras, Bos. Untuk mencetak gol. Iya, Farhan juga di Witan begitu tapi tidak bagus. Bowen, Gyökeres memang tidak poin di sini, tapi ya, dia namanya kalau pemain bola harus berusaha. Kalau nggak berusaha keras ya bagus. Tidak masuk timnas. Kalau ini ada kemungkinan Gyökeres akan lawan Burnley ya. Lawannya timis ya, 2 gol ya. Gyökeres 2 gol ya. Berarti yang mau dijual abang punya Gyökeres. Dia sarankan belum pasang baru. Nanti yang mau dijual siapa nih dari pekan line up yang sekarang? Liverpool. Dari Roger lawan Liverpool. Mungkin Roger akan dijual. Roger jual. Ya. Ambilnya Barkley. Digantikan tadi Bruno. Menarik. Berarti opsional kaptennya di GW37? Haaland dong. Haaland. Gyökeres. Wow, memang saya lihat. Gyökeres. Saya lihat nanti. Kan kita ini kan sudah tidak ada peluang semua di 1, 2, 3 ini. Jadi ya harus komposisinya si Botak Pep. Si Botak itu dia kalau melawan tim sekelas Bournemouth ya. Crystal Palace. Dia tidak akan Haaland kau cetak gol tidak, Pak. Dia kasih untuk membuka ruang ya. Dia lebih baik untuk ini si Haaland ini dia paham pressing ya? aja lah. Bahasa Indonesia itu paham ya? Iya. Istilahnya pressing kan. Biar dia jadi Jogja, membuka ruang. Biar dia jadi target marking. Jadi dia membuka ruang yang menarik pemain lah. Untuk semua dan ini membuka peluang untuk Semenyo dan bisa jadi masukan buat manajer-manajer lain dari Eko ya kan, karena berapa kali podcast juga beliau sampaikan, nah ini ada yang masuk. jadi mungkin bisa berlawanan sama dia itu. Tidak usah masuk. Mendekati saja tidak. Poinnya jeblok terus. Jadi bisa dipilih apa yang dia beli, jangan kita beli. Ketika podcast berapa kali podcast pokoknya. Roger Watkins, tapi waktu Roger Watkins tidak apa-apa dia. Tapi memang waktu lawan pada saat pekan berapa ya itu Eki juara, West Ham itu ternyata banyak peluang. Iya, banyak sekali. Hampir 5 kali kena tiang. Artinya ya itu tadi bukan mereka tidak punya peluang. Artinya kita belum beruntung. Timingnya nggak pas pemilihan pemainnya. Tapi enggak, pemain pas, tapi belum beruntung dapat poin. Ya. Berarti tadi opsional kaptennya adalah Victor Gyökeres. Lawan baru. Yang punya triple kapten pakai, Bos. Masih ada. Ya? Masih ada yang masih. Alumni masih. Nah, ini alumni yang lucu ya. Harusnya di GW36 itu Bang Dimen ini ambil triple kapten, tapi dia nggak pakai. Iya kan? Iya, enggak. Nah, ini kenapa ya? Dia double GW tapi dia nggak pakai triple kaptennya. Dia trik ini kalau saya lihat ini. Dia mau mengamankan juara akhir musim ini. Karena kita lihat dia ini selalu bertahan di posisi 1-2 1-2 tapi ternyata menang GW cuma 1 kali. Iya, menang GW nya 1 kali. Tahun lalu
Enggak pernah menang. Enggak pernah Tapi menang. juara. Tapi juara ya. Nah, Juara dua. Masih ini juara satu ya? makanya Mas Rizky juara 1. enggak. Dia juara 3. Satu ya? Juara satu. Arif. Arif. Siluman juga berarti beliau ini ya. Ya, jadi Pemain tenang. Jadi ini saya curiga ini chipnya mau dipakai antara GW ini atau GW Ini 38. 38 ya? Yuldiman memang potensi juara karena meja juga sudah pindah mas, sudah bukan di ruangan saya. Oh, Sekarang dia sudah naik lantai 3. Oh, gabung ras. Jadi dia sudah tidak diganggu siapapun, dia main tenang. Ini kondisinya sama seperti Arif. Dia duduk sama siapa? Duduk sama siapa? Sebanyak ayah sih. Saya curiga ini dia inisiatif supaya dia fokus bisa nyusun Iya. informasi. Karena kalau di ruangan saya kan bisa intip-intip. Jadi Kalau dia sekarang sudah. sekarang dia selalu lega kan, nggak ada yang tahu apa ini yang dibuka di main ini. Orang nggak tahu. Tapi kalau ada saya, Oh. siapa itu? Iya, iya. Jadi triknya udah nggak tahuan. Iya, iya, Eki iya. yang lihat, Eki yang Jauh dia. Oh, jauh. Jauh, terpisah, Oh, iya. terurai. Ingat target lelang terlupa ini. Iya. Oke, Bang sendiri. Ya. Oh, Kalau kebetulan ini abang juga ulang tahun ini. Ulang tahun beliau ini Masih ya kan? masih muda. Kuenya Masih muda. Masih energik. Berapa masih muda? Aduh, Masih ini- 17. Ini kalau Beliau kan 18. kalau jadi pemain bola ini adalah usia produktif saat ini. Ya kan udah lagi Peak. bersinarnya. Pik Wonder ininya Kid. nih. Wonderkid. Bukan lagi Wonder. Sudah di usia emasnya ini. Usia Lagi emasnya jago-jagonya, beliau, Pak. ya kan. Ya kan saya kemarin sudah juara. Kalau Mas kan belum pernah nomor juara. 2 belum nomor 2 itu tidak ada namanya juara nomor 2. Juara itu tetap nomor 1. Nomor satu. Oh iya nomor 1 di itu ya. Internal dunia. Nilainya kecil. Kalau kiper seperti yang saya bilang tadi Martin Dubravka. Ini kayaknya ada masih percaya. percaya. Burnley loh. Justru ketika tim dia tanpa beban dia lebih out of the box permainannya. Enggak akan clean sheet juga. Martin Dubravka mungkin clean sheet tidak, tapi gol atau assist itu potensial. Ya. Kalau untuk back saya tertarik dengan Malik Thiaw dari Newcastle. Harganya murah tapi beberapa game Selalu juga jadi pilihan tuh. sumbang clean sheet atau gol. Jadi ini potensial. Yang pasti Guhi juga masih bertahan di line up kali ini. Sama di gelandang saya masih bertahan dengan Semenyo. Semenyo Pilihan kita dan bersama musim ini. Wilson akan tetap bertahan juga dan mungkin juga potensial untuk kapten Wilson. Kalau karena melawan Wolves. Harry Wilson ya. Harry Wilson. Ini juga dari Fulham. Abang pernah pakai dia jadi kapten juga kan? pernah dan itu berhasil. Iya. Waktu itu berhasil. Tapi nggak juara juga sih waktu itu. Berapa 12 ya? Waduh, udah lama, Pak. Tahun lalu. Sebelum dia cedera itu. 39 Semenyo, sampai ya. Semenyo, Wilson potensi. Striker? Striker saya kemungkinan confirm ini. Ini confirm. 3 striker. Oke. Jadi kemungkinan formasi saya 3-4-3. Nah, 3 striker adalah Joe Pedro, Haaland, DCL. Kayaknya cinta mati sama Joe Pedro beliau ini. Jopet yang zong, Jopet saya tuh lah. Jopet yang zong, Bang. Jopet DJL potensi semua. Jopet, Haaland, DCL. Ini 3-4-3 itu confirm itu kalau striker. Biasanya kalau saya lihat ini Jopet kalau ketemu dengan back Belanda ini aduh mati kutu. Kalah dia diketak gitu. Berarti Mickey van der Ven. Iya. Insya Allah aman. Dia kalau waktu lawan Brighton Van Hecke tewas juga nggak bisa apa-apa. Ya kan siksa. Ya, Nggak bisa bergerak. Betul. Ya, Kan? semoga GW ini Chelsea sudah mulai sembuh lah ya. GW 37. Harapannya seorang The Blues. The Blues man. Bapak-bapak ini yang marah dia. Kalau saya sih timnas saya. Cinta bangsa dan negara. Oke, mungkin cukup Mas Rizky. Ya. Saya mengucapkan terima kasih nih untuk teman-teman yang udah hadir dan teman-teman yang nonton di live YouTube. Oh, enggak, ini enggak live ya? Enggak lah. Semoga ya. Ini ada di Next YouTube. lah. Untuk Tam jangan salah pilih kapten lagi untuk Sergi Asis kemarin. Triple kapten Eki, juga. jangan amnesia. Jangan amnesia. Indonesia. Basis informasi memang. Jadi Ya. tunggu lagi. Semoga next week ya Mas ya. Ya. Ini kemungkinan akan ngumpul Semua bareng kita kumpul semua yang ya ada kan? di Palu. Kita akan podcast bareng bareng. di tempat yang sama nih Mas. Ya nanti kita cari tempat yang pokoknya yang lebih interaktif lah, lebih hidup lagi lah gitu kan. Bisa di dalam kolam. Sekaligus penyerahan ini Mas. Sekaligus penyerahan ini. Sekaligus penyerahan ini. Berarti udah terakhir dong. Oh ini Iya, Iya. minggu depan kan GW 38. Iya.
minggu depan bang. Ini 37 ya, minggu depan udah 38. Oke, Jadi minggu depan itu ya. berarti interaktif plus nobar. Ya. Insya Allah. Jam 9 malam. Insya Allah. Iya, GW Paling yang dikasih the best manager. Ya. Kalau yang manager of the season kan beda 5 poin saja. Semoga sini kan antara demand dan itu. Insya Allah. Kita lihat ya, kita lihat. Abdi. Jangan Nah, lupa Abdi. Ya kan. Jangan terlalu banyak ini. Iya. Apa namanya? Menagih. Kan lagi orang. Besar. Ya kan. Insya Allah. Ya. Minggu depan kita Mas ketemu Budi, lagi. Mas Budi, admin Juru kunci. kebanggaan kita. Tadi Mas Budi buat transfer kemana? Kayaknya dia salah transfer. Admin kebanggaan kita ya, yang penting jangan lupa balas memo-memo dari cabang. Ya kan? Tetap semangat. Pendapat jangan lupa. Transfer kemana? Kayaknya dia salah transfer. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Tungguin podcast kita di minggu depan kembali lagi di FPL Batara. Season yang Itu ketiga. pertandingan podcast terakhir ya? Iya. Season ini. Ya, minggu depan. Insya Allah kita ketemu bareng teman-teman semua. Lebih ramai lagi, lebih seru lagi, dan ada nobarnya. Kalau habis podcast terakhir nanti Piala Dunia kita bisa bikin podcast lagi. Iya. Piala Dunia. Arisannya ada nggak? Tapi rapat kayaknya. Maksudnya Nanti rapat kita- sekali kan kita- kalau Piala Dunia itu. Pertandingan Siapkan lagi. harian. Ya kan? Piala Dunia kita Kita agendakan lagi. Insya Iya, Allah. rapat sekali hari ini. Penonton Besok. Oke, terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. See you guys. See you. Bye.